Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDAS jilid yang kedua ditulis oleh 13 orang, diantaranya dua orang sejarawan dan 11 orang arkeolog. Nah, di sini penulis sejarah atau sejarawan ada dua, yaitu Muhammad Habib Mustopo dan Muhammad Nur. Sementara para arkeolog di dalamnya ada Edi Setiawati, Hasan Jafar, Supratikno Raharjo, kemudian Iwayan Ardika, kemudian Edi Wuryantoro, kemudian Bambang Budi Utomo, kemudian Titi Surti Nastiti, kemudian ada Mahi Suhadi, kemudian ada Nini Susanti Julianto, kemudian Igede Semadi Astra, dan Agus Aris Munandar. Nah, di antara penulis itu yang terlibat dalam penulisan SNI jilid yang kedua adalah Edi Setiawati, Hasan Jafar, dan Edi Wuryantoro, terutama pada SNI edisi tahun 1984. Nah, sementara hanya ada dua yang terlibat pada penulisan SNI edisi pemutakhiran 2010, yaitu Hasan Jafar dan Titi Surti Nastiti. Nah, jadi kalau kita lihat memang 11 orang semuanya adalah arkeolog yang mendalami masa Hindu-Buddha. Di situ juga terdapat beberapa orang yang dikategorikan sebagai epigraf, ya. Jadi ahli penulisan tulisan pada prasasti, itu ilmunya adalah epigrafi. Nah, SNI memang merupakan SNI jilid kedua. Ini sebenarnya sama isinya dengan IDAS jilid kedua yang berisi pada masa sejarah Indonesia, masa Hindu-Buddha. Tetapi meskipun begitu, kalau kita bandingkan dengan SNI, IDAS ini memang masih belum sedetail seperti yang terdapat pada SNI jilid yang kedua. Nah, perlu dijelaskan bahwa IDAS ini memang merupakan karya historiografi yang berisi artikel-artikel, jadi kumpulan artikel yang disinambungkan, yang semuanya nanti akan terbagi dalam 7 bab. Ya, jadi ada 7 bab yang membicarakan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, tentu saja apa yang disajikan oleh IDAS itu ya, memang ada teori-teori yang baru yang berdasarkan penemuan-penemuan baru, bukti-bukti baru. Nah, sehingga sebenarnya memang pantas disejajarkan dengan SNI jilid yang kedua edisi pemutakhiran. Jadi meskipun penulisannya kelihatannya terpisah, tetapi rupa-rupanya di sini memang ada kontak, ya. Artinya penulis SNI edisi pemutakhiran juga terlibat pada saat yang sama untuk menulis IDAS jilid yang kedua. Jadi mereka bekerja untuk pemutakhiran SNI di satu sisi, tetapi mereka juga kemudian menulis IDAS di sisi lain. Nah, sehingga kemungkinan besar memang ada semacam hubungan psikologis, ya, antara para penulis IDAS dengan yang telah disusun dalam SNI, karena bagaimanapun juga SNI ini merupakan
edisi pemutakhiran setelah dimulai penerbitannya sejak awal, yaitu tahun 1975, kemudian direvisi agak besaran ya tahun 1984, dan kemudian dimutakhirkan pada tahun 2010. Nah, jadi di sini IDAS ya memang menempati ya posisi yang mendekati SNI jilid yang kedua ya. Jadi masa Hindu-Buddha ini memang merupakan masa awal ya sejarah IDAS, kemudian di situ memberikan semacam pendahuluan mengenai masa prasejarah yang mempunyai hubungan yang relevan terutama dengan kondisi Indonesia setelah mendapat pengaruh dari kebudayaan India. Nah, jadi rupa-rupanya IDAS ini mencoba menghubungkan atau merelasikan antara masa sebelum Hindu-Buddha dan sesudahnya. Jadi di sini seolah-olah dipakai untuk menjembatani gitu ya antara dua periode. Nah, di sini akhirnya di dalam IDAS itu ada semacam pengantar atau pendahuluan menuju Indonesia memasuki masa Hindu dan Buddha. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.